Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3. Masih bersama dengan Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih di tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran 2 dan 3. Teman-teman grade 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu ya buku tematik tema 2 dan alat tulisnya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Sedangkan kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contoh kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Nah, kira-kira kewajiban teman-teman di rumah apa ya? Nah, seperti yang sudah Miss bahas tadi ya teman-teman, bahwa setiap anggota keluarga memiliki kewajibannya masing-masing. Yang pertama adalah ayah. Ayah adalah kepala keluarga di rumah. Kewajiban ayah adalah melindungi anggota keluarganya dan mencari nafkah. Jadi, jika ayah sibuk bekerja, teman-teman tidak boleh mengeluh ya, karena kewajiban ayah memang mencari nafkah untuk bunda dan untuk kita, untuk keluarga yang ada di rumah. Kemudian, yang kedua, ibu. Ibu adalah pendamping kepala keluarga atau pendampingnya ayah ya. Kewajiban ibu adalah merawat anak-anaknya. Nah, jadi teman-teman harus berterima kasih kepada ibu karena telah merawat teman-teman dari mulai di dalam kandungan sampai sekarang. Kemudian ibu juga mengurus rumah tangga. Terkadang ibu membersihkan rumah, menyuci, menyetrika, banyak sekali tugas ibu. Jadi teman-teman harus membantu ibu ya. Kemudian ibu juga memasak. Nah, siapa dari teman-teman yang suka masakan ibu?
Ya, pasti teman-teman suka semua ya. Apa makanan yang paling teman-teman sukai dari masakan ibu? Ayo. Oke, kemudian yang ketiga adalah anak. Ya. Anak juga memiliki kewajiban, teman-teman. Yang pertama yaitu menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua itu wajib ya, teman-teman, kepada ayah ataupun kepada ibu. Kemudian, belajar. Nah, kewajiban teman-teman itu juga belajar dan membantu orang tua. Apa saja yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu orang tua? Ya, yang perempuan biasanya suka membantu ibu memasak atau membuat kue. Nah, yang laki-laki biasanya suka membantu ayah memberi makan hewan peliharaan, atau membersihkan halaman, atau mencuci mobil. Nah, itu dia teman-teman, kewajiban masing-masing anggota keluarga. Sekarang, ayo kita membaca bacaan yang berjudul Membuat dan Merawat Tanaman Gantung. Nah, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana cara membuat dan merawat tanaman gantung? Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Lani, Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Siti, setuju Lani, kasihan tanam-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Kemudian Lani menjawab, tanam tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya loh. Dan Siti mengajak, mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Lani pun menjawab, yang dibutuhkan adalah botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Siti bertanya, lalu bagaimana cara membuatnya? Lani, yang pertama kita potong bagian bawah botol. Kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Siti, baik. Setelah itu, Lani pun menjawab, setelah itu buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian, masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Siti, sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Lani melanjutkannya. Kemudian, masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Dan tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Siti, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, ini dia teman-teman cara membuat tanaman gantung. Seperti yang sudah dijelaskan pada percakapan tadi ya. Bagaimana? Mudah bukan? Apakah teman-teman di rumah sudah memiliki tanaman gantung? Setelah belajar membuat tanaman gantung, sekarang mari kita lakukan kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Teman-teman perhatikan ya gerakan pada gambarnya. Yang pertama, di sana Edo sedang memutar kepala, memutar ke kanan dan memutar ke kiri. Kemudian yang kedua, Edo sedang memutar lengan. Ya, lengan diputar ke arah depan dan ke arah belakang. Kemudian di gambar ketiga, Edo sedang memutar pinggang.
Nah, kira-kira teman-teman bisa tidak ya? Oke, kemudian di gambar yang keempat, Edo sedang memutar tumit. Kemudian berikutnya, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Setelah itu, bergantian dengan kaki yang kiri. Sama ya, diletakkannya di depan dada juga. Kemudian, gambar selanjutnya, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Kalau tadi kan diletakkannya di depan dada, sekarang kaki kanannya diletakkan di belakang. Setelah kaki kanannya sudah, Edo bergantian menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang juga ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Mudah ya gerakannya? Teman-teman bisa menirukan gerakannya atau mempraktikkan gerakannya ya. Cari yang menurut teman-teman gerakannya paling mudah. Sekarang Miss akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Hutan Bakau, si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami loh teman-teman. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, sedangkan penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Sekarang mari kita jawab bersama-sama yuk teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 129. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Apa teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya yang dilakukan Udin dan kawan-kawan adalah mereka ingin mengetahui bagaimana cara merawat dan melestarikan tumbuhan bakau. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Ya, jawabannya, hutan bakau ini sebagai kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Nah, oleh sebab itu, hutan bakau biasa dijuluki sabuk hijau. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah manfaat hutan bakau? Apa saja tadi teman-teman manfaatnya? Ya, manfaat hutan bakau yaitu mencegah pengikisan tanah oleh gelombang air laut dan juga
dapat meredam gelombang besar termasuk tsunami. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Ya, yang dilakukan untuk merawat hutan bakau yaitu dengan penyiangan atau membasmi hamanya. Dan yang kedua, dengan penyulaman atau mengganti pohon bakau yang sudah mati dengan bibit yang baru. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Ayo teman-teman, ingat tidak? Apa saja yang menjadi penyebab rusaknya hutan bakau? Ya, yang pertama yaitu kepiting tadi ya teman-teman. Kemudian yang kedua, gelombang atau ombak laut. Dan yang ketiga, ternyata manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan pada hutan bakau. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Kemudian Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Coba teman-teman perhatikan, di sana sudah ada garis bilangan beserta dengan angkanya, yaitu angka 0 sampai angka 12. Sekarang Siti ingin mengukur panjang kedua daun tersebut. Oke, daun pertama Siti letakkan di ujung angka 0, sehingga akan terlihat hasil panjang daun yang pertama adalah 4. Kemudian Siti mengukur panjang daun yang kedua. Ternyata panjang daun yang kedua sampai di angka 9. Jadi jarak antara 4 sampai 9 adalah 5. Sehingga panjang daun yang kedua adalah 5. Kesimpulannya, panjang kedua daun tersebut adalah 9. Kenapa 9? Ya, karena 4 ditambah 5 sama dengan 9. Bagaimana teman-teman? Mudah ya membuat garis bilangan? Sekarang coba teman-teman kerjakan latihan di buku teman-teman halaman 132. Di sana sudah ada 5 soal. Nah, teman-teman ditugaskan untuk membuat garis bilangan sesuai penjumlahannya ya. Nah, Miss sudah memberikan 2 contoh garis bilangan. Ingat, untuk awalan teman-teman harus membuat garisnya terlebih dahulu. Kemudian, teman-teman sertakan dengan angka. Angkanya dimulai dari 0 ya teman-teman. Nah, pada gambar yang pertama, teman-teman bisa mengukurnya menggunakan gambar. Nah, jika contoh yang kedua, teman-teman bisa menggunakan garis lengkung untuk menjumlahkannya. Nah, teman-teman bebas membuatnya yang menurut teman-teman mudah saja ya. Boleh menggunakan contoh yang pertama atau contoh yang kedua. Itu dia teman-teman pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita review bersama-sama ya apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Pada pembahasan pertama tadi kita sudah belajar kewajiban dari masing-masing anggota keluarga. Baik itu kewajiban ayah, ibu, ataupun anak. Kemudian pembahasan yang kedua tadi kita sudah belajar cara membuat tanaman gantung. Dan pembahasan ketiga tadi kita sudah melihat contoh kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan.
Oke, kemudian pembahasan yang keempat tadi, kita sudah menyimak cerita tentang hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Nah, dan pada pembahasan terakhir tadi, kita sudah belajar menggunakan garis bilangan. Oke, sekarang tugas untuk teman-teman grade 3 yaitu mengerjakan buku tematik. Yang pertama, halaman 122 sampai 123. Nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian halaman 129. Kemudian halaman 132. Nah, ini dikerjakannya di buku tulis ya teman-teman. Dan yang keempat, yaitu mempraktikkan dua gerakan memutar dan menekuk badan seperti contoh yang ada dalam video tadi. Nah, teman-teman bisa mengirimkannya dalam bentuk foto. Nah, itu dia teman-teman tugas untuk hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat ya, meskipun masih belajar dari rumah. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya Hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.